Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu. Bisa berbagi kepada saudara-saudara kita di luar sana ya. Banyak teman-teman, saudara-saudara kita di luar sana yang sudah tidak ada harapan untuk hidup atau lagi bermasalah dari segi apapun teman-teman ya. Tapi lewat info yang kita sampaikan ternyata ada seseorang yang terbantu. Masya Allah teman-teman, itu kebahagiaan yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Nah teman-teman, aku sambil tunggu-tunggu dulu ya. Ayo teman-teman ya, diajak teman-teman kalian, tetangga, keluarga untuk nonton live saya. Karena teman-teman, malam ini saya akan menghadirkan ya testimoni ya dari teman saya. Dia juga profesi seorang guru di salah satu SMA di Makassar ya. Beliau ini mempunyai anak kembar ya, kembar emas, karena satu laki-laki satu perempuan ya. Nah anaknya ini yang bernama Hiromi, perempuan ya, umur berapa ya, sekitar umur 2 tahunan mungkin ya, nanti kita tanya ke orang tuanya ya. Dia ada masalah dengan jantungnya, ternyata dia dari bawaan dari lahir teman-teman. Nah sebentar kita akan dengar langsung kisahnya dari Ibu Hiromi. Mungkin juga Hirominya akan hadir ya, tapi itulah biasanya anak-anak kadang agak rewel sih. Ini sementara perjalanan ke sini. Produk kami ini kami hadirkan sebagai bukti nyata, sebagai fakta teman-teman ya, bahwa mereka benar-benar inilah orangnya yang terbantu ya, yang sudah merasakan hasil ya teman-teman ya. Jadi ayo dong diajak teman, keluarga ya untuk menonton live ini ya. Moni, ibu dari Hiromi ya. Hiromi ini ya menderita kelainan jantung atau jantung bawaan dari lahir ya. Alhamdulillah setelah konsumsi si biru dan si ungu produk ajaib, Masya Allah sangat terbantu ya. Luar biasa, nanti kita dengar-dengar langsung sharing-sharing beliau. Nah teman-teman, ini tidak lama ya, mungkin sekitar 40 menit. Terus ada nanti sharing ya, boleh bertanya teman-teman ya, boleh bertanya-tanya. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Oh ya, iya kebetulan sama ya, kita, janjian kita ya. Kayak janjian ini. Tidak ada janjian sih sebenarnya. Ini tidak janjian ya, tiba-tiba pas ini sudah sehati ini ya. Amin. Nah, ini dia teman-teman ya, sambil tunggu-tunggu teman-teman yang lain ditunggu ya, ditunggu. Ini baru beberapa orang. Dimatikan. Nah, saya mulai aja ya teman-teman ya. Ibunya Hiromi memperkenalkan diri dulu, kemudian namanya, profesinya apa ya, boleh. Ayo Bun, kita kenalan dulu. Iya. Sapa-sapa dulu teman-teman di luar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rosneneng. Saya adalah ibunya Hiromi. Ya, ini dia Hirominya. Ini dia si kembarnya ya. Kembarnya muncul. Saya guru mengajar di SMA 5 Makassar. Ya, di SMA 5 Makassar ya teman-teman ya mengajarnya. Oke Bun, mata pelajaran apa Bun? Kalau boleh tahu mata pelajaran apa? Saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Berarti sama dong dengan saya ya. Memang kita kayak sehati ya. Iya, ini udah janjian juga ya. Ternyata sama juga, jilbabnya warna ungu kita ini malam ya. Tapi satu bening, satu masih kusut. Masya Allah, nggak apa-apa Bun ya. Nah sekarang Bun, ya ini kalau boleh tahu Hirominya sekarang usia berapa Bun? Hiromi ini 3 hari yang lalu usianya pas 5 tahun. Ya berarti baru ulang tahun. Baru ya, sehat selalu ya nak ya. Nah ini kalau boleh tahu Bun, apakah sejak lahir Hiromi sudah terdeteksi penyakitnya atau gimana Bun? Waktu lahir sih nggak tahu kenapa kok nggak terdeteksi ya. Padahal dia lahirnya kan di bawah berat badan normal. Terus sempat dikaca juga, diobservasi selama 1 hari 1 malam.
tapi tidak ada kelainan. Nanti umur 3 tahun dia sudah mulai, kenapa dia selalu sesak dan sesak setiap kali beraktivitas, sesak lagi, masuk lagi IGD setiap kali beraktivitas. Tepatnya itu hari Desember 2022, umur 3 tahun dia mulai sakit. Mungkin karena walau alam, mungkin karena jantungnya tidak mampu atau bagaimana, karena kan kita belum tahu ya bahwa dia ternyata kena itu jantung bawaan. Berarti Ibu ya umur 3 tahun baru terdeteksi. Iya, Terus waktu datang pertama kali ketahuan gimana? Maksudnya reaksinya di Hiromi gimana Bun? Pertama-tama itu kita kira asma ya, karena kebetulan sesak. waktu itu Desember, saya ingat sekali itu waktu itu Desember, kebetulan musim hujan ya. Iya. Desember itu kan musim hujan, jadi dia sesak. Jadi dokter waktu itu yang tangani dia dokter Ade. Ini perkiraan awal, perkiraan awal dia sesak karena di rongseng, hasil paru-parunya agak kabur sedikit, jadi diterapi lah dia pakai uap nebu namanya, kalau istilah medisnya itu pakai nebu ya. Nebulizer, selang oksigen, pokoknya semualah. Tapi belum ditahu di situ bahwa dia ternyata jantung. Jadi terapi asma, bahkan ada semprotnya itu yang dipakai. Seperti itu. Awal-awalnya itu 1 kali sesak pasti kita menginap di rumah sakit itu 10 hari. Terus 1 kali sesak 10 hari. Itu berapa lama biasa atau berapa kali dalam sebulan, Bun? Waktu kita belum tahu bahwa itu jantung, 1 minggu saja keluar masuk lagi gitu. Ya Allah. Kalau masuk dia itu sampai gitu kan, napasnya enggak teratur, oksigen di dalam darahnya itu di bawah 90, jadi kan otomatis sesak sekali itu. Jadi diuap lah, di terapi asma, maksudnya diuap karena perkiraan awal cuma asma kan, karena saya cuma mengabarkan ke dokter waktu itu. Saya kabarkan ke dokter bahwa kalau ditanya kenapa Bu bisa sesak, bagaimana pada saat dia sesak, saya bilang dia sesak terus tangannya dingin, bibirnya agak berubah warna, tapi dia tidak biru. Kan ditanya terus apakah dia biru, ada biru enggak? Memang tidak pernah, alhamdulillah sejauh ini tidak pernah ada biru. Cuman dia memang kalau sesak bibirnya agak berubah warna. Terus kuku-kuku, ujung-ujung kukunya dingin. Jadi perkiraannya kita itu cuma itu. Waktu-waktu berjalan sampai bulan 3 begitu terus. Sempat itu hari dia drop 10 hari di rumah sakit. Lalu keluar, saya lagi yang ngedrop, dia baikan, saya keluar, dia lagi tiba-tiba drop lagi. Nah disitulah dokternya mulai curiga karena dia detaknya langsung, detak jantungnya itu tiba-tiba kencang. Jadi dokternya, Ibu ini tidak biru. Jadi dia pertanyaannya mengarah ke arah jantung kan, ciri-ciri penderita jantung. Berarti terdeteksi detak jantungnya yang sudah tidak stabil ya. Akhirnya setelah itu diadakanlah check up ya semua, check up lengkap. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit Wahidin. Yang jantung ya. Yang mother and child, karena dia kan masih anak-anak, jadi dia dirujuk ke dokter spesialis jantung anak di Wahidin, tempatnya di mother and child itu hari April. Hasil ekokardiografinya waktu April 2023. Saya ingat itu karena pertama kali dia dirujuk ke sana. Hari ini masuk diperiksa sama dokter Ihsan, itu hari dia jelaskan lah, dan saya tidak tahu waktu dijelaskan pertama kali, Bu, anak kita ini dia jantung bawaan ASD. Diperlihatkan bentuk jantung di ekokardiografinya itu memang ada kebocoran
Oh, bocor ya. Di situ berarti setelah drop beberapa bulan, 3 bulan ya Bun ya? Berapa Iya. bulan? Desember, Januari, Februari, Maret. Maret, 4 bulan ya. 4 bulan, kemudian di check up semua, disitulah baru disimpulkan bahwa terjadi kebocoran ya. Terus gimana Bun? Saran dokter atau gimana? Pasti kan kita seorang ibu pasti shock ya, teman-teman yang mendengar pasti shock. Terus anaknya ibu ini 2 kembar emas, 1 laki 1 perempuan ya. Jadi coba bayangkan Bun ya, kalau kita di posisi ibu Rosnena, yang pasti kita semua juga merasa, oh ya Allah, cobaan apa yang kau berikan ke hambamu ini ya. Jadi pasti kita akan berusaha mencarikan yang terbaik. Nah, kalau boleh dengar Bun, apa sih kata dokter saat itu? Ibu Herlina Sam ya. Waktu pertama kali dijelaskan, dokter bilang begini, Bu, minta maaf, saya tidak mau membuat apa sih istilahnya, membuat hati senang orang tua padahal kondisi anaknya tidak baik-baik saja pada saat itu. Jadi dia bilang, dokter waktu itu, kalau saya lihat dari ekokardiografinya ini, apa ibu siap kalau dia dioperasi? Dia langsung ngomong kayak gini, siap tidak kalau dioperasi? Langsung saya tanya, operasi dok, yang dibelah-belah itu? Dia bilang, iya yang seperti itu Bu, karena saya tidak mau bilang masih bisa di ini, ternyata nanti ada resiko ya yang tidak. Dan kawan-kawan terus bilang, dok ada kayak yang lain? Terus dokternya bilang, atau kita coba saja dulu dengan cara TEE. Kayak gimana itu Bu? TEE itu kateterisasi untuk jantung. Kalau orang dewasa namanya bypass, yang pemasangan ring itu. Kalau anak kecil dia kateterisasi, dia dimasukkan selang di pangkal pahanya untuk dimasukkan alat seperti balon yang untuk menutup kebocoran itu. Hari ini diterangkan seperti itu, besoknya kami ke rumah sakit untuk cek darah dan langsung tinggal pada saat itu. Besoknya pada saat tindakan ya tahulah bagaimana ibu menghadapi meja operasi, meskipun menurut dokter ini cuma tindakan kecil, tapi namanya orang tua pasti menghadapi meja operasi itu pasti shock ya Bun ya. antara nyawa itu bagaimana ya, di langit-langit leher, di langit-langit leher begitu, yang dibilang lepas tidak lepas, dibilang tinggal tidak tinggal. Allah Bun ya. Nah, terus berapa lama Bun dilakukan tindakan? Terus bagaimana hasilnya setelah dilakukan tindakan seperti itu? Pada saat itu, saat tindakan TEE pertama itu ternyata gagal, tidak bisa dipasang. Karena kenapa Bun? Penjelasannya dokter, katup yang dari atas itu belum tumbuh sama sekali. Katup Ya. di jantung ya? Iya, kan jantung itu berbentuk segi 4 ya. Gue dulu. Ya Bun, lanjut ya. Ya, jadi bentuknya katup itu kan kayak segi 4 ya, segi 4. Nah, bagian atas itu kan yang bocor. Biasanya kalau garisnya ini lurus berarti dia tersambung kan, sedangkan Hiromi yang garis atasnya itu tidak ada, belum, nyaris tidak tumbuh kan. Jadi untuk menggantung karet balonnya itu tidak bisa sampai, takutnya kalau dipaksakan malah merusak nanti. Jadi akhirnya gagal pada saat itu. Gagal lah. Nggak jadi. Padahal sudah sempat dikasih masuk di pangkal pahanya ya. Iya, alat sudah itu. masuk alatnya, Ya Allah, dimasukkan, ngeri ya teman-teman. dibius total, pokoknya bagaimana lah nama anak kecil dibius total, Masya Allah Akbar, dibius total lah anaknya, tidur, dipuasakan sebelumnya. Bagaimana prosedur operasi itu? Meskipun tindakan kecil karena bukan pembedahan ya, tapi operasi kecil, non bedah namanya kalau di kedokteran, non bedah. Dia diiris sedikit seperti irisan kalau kita diiris pisau kan, lewat pembuluh darah masuk lewat pangkal paha. Nah di situ pembuluh darah paling besar. Tapi ternyata dengan sangat terpaksa dokternya mengatakan tidak berhasil. Gagal. Ya Allah.
Padahal sudah dimasukin alat-alat di tubuhnya, ternyata dokter mengatakan gagal. Nah, setelah gagal ya, ayo teman-teman ya, sapa-sapa dulu Herianto, Ali, Juwati, Askar, ya, Anissa. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, thank you teman-teman, diajak ya untuk lihat ini testimoni yang menarik loh. Siapa tahu ada teman keluarga yang punya anak atau ada kemenakan, dan siapa yang nasibnya sama seperti Hiromi ini, siapa tahu sebagai seorang ibu kita menjadi lebih kuat dan kita menjadi lebih sabar bahwa ternyata masih ada solusi loh Bun ya. Ingat ya Bun, anak ya, bagi seorang ibu anak itu benar-benar di segala-galanya buat kita seorang ibu ya. Nah, oke Bun, kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya, boleh kita langsung sambil nanti kita dengar lagi ceritanya ibunya Hiromi. Ya, ini anak kembar Bun ya, jadi begitu ya, kadang si adiknya mau seperti ini, si kakaknya mau seperti ini ya. Kenapa sayang? Ya, mau lihat-lihat dulu ini Hiromi. Halo, ya. Gitu. Oke, nah sekarang Bun, ini kita penasaran ini. Setelah gagal yang pertama, apakah lanjut lagi tindakan yang kedua Bun atau seperti apa? Nah, setelah gagal pada saat itu bulan Ramadan ya. Bulan sebelum bulan Ramadan kali ya. Sebelum bulan Ramadan itu adalah pertemuan MGMP. Oh ya, yang pas kita ketemu ya. Pas kita ketemu Masya itu Allah, dengar presentasinya Bu Husniar, saya coba-coba dulu, bermodalkan utang ya Bu ya. Tapi demi anak apapun dilakukan, sebenarnya namanya orang tua ya Bun ya. Mau mengutang, mau gali lubang tutup lubang, yang penting anak itu pasti akan diusahakan sama orang tuanya. Jadi waktu itu pada saat dikatakan gagal sama dokter membesarkan hati saya kembali dengan bilang kalau begitu kita terapi PH lagi, karena pada saat itu juga jantungnya Hiromi yang bilik kanan itu membengkak, membengkakan jantung. Karena kan sudah mungkin karena sudah lama sebenarnya sudah lama mungkin ada, karena namanya jantung bawaan pasti dari bayi, tapi karena belum terdeteksi dari bayinya, nanti terdeteksi di umur 3 tahun, jadi tidak ada penanganan dini ya, termasuk tidak ada penanganan dini. Jadi pada saat itu dokter sudah bilang ini bengkak ini jantungnya Bu, bengkak ini jantungnya sebelah kanan. Jadi ibu terapi lah, terus paru-parunya meningkat pH-nya, jadi diterapi lah pH paru-parunya, diterapi pelan-pelan sambil minum obat. Awal-awal obat itu ada 4 macam 5 macam ya. Anak sekecil ini harus minum obat dan kawan-kawannya. Jadi bagaimana ya, alhamdulillahnya dia si Romi ini tidak rewel soal obat. Mungkin karena dia pikir saya sudah terbiasa selalu dicucuk-cucukin obat ya. Jadi lain obat paru-parunya, lain obat jantungnya, mana lagi kalau dia tiba-tiba ya nggak apa-apa. Ada satu lagi kentangnya ya Bu, ya simpan situ. Nah teman-teman ya, itulah tadi ya, ini Ibu Happy baru hadir, kondisi sakitnya berapa lama. Nah ini Hiromi dia sebenarnya kalau menurut dokter jantung bawaan, cuma waktu lahir Hirominya baik-baik aja tapi sering drop ya, umur 3 tahun umur 3 tahun sudah mulai drop ya. Pokoknya dalam 1 bulan sampai berapa kali tadi Bun dropnya? Pokoknya kalau 1 minggu sudah keluar dari rumah sakit pasti masuk lagi ICU. Berarti kadang 1 pekan itu masuk. 1 bulan itu bisa saja 2 sampai 3 kali ya masuk. Allah, 1 kali ICU. masuk ICU itu 10 hari loh teman-teman ya. Ini luar biasa betul perjuangan Ibu Hiromi. Nah setelah keluar masuk tidak ada perubahan, akhirnya dirujuklah ke Rumah Sakit Wahidin untuk check up lengkap. Setelah itu divonis bahwa jantung bawaan yang apa Bun tadi, katupnya tidak ASD. Ya, ASD katanya katupnya ya, katup jantungnya tidak tumbuh, tidak sempurna. Jadi bilik atasnya itu untuk bilik jantung kanan kiri yang bagian atas itu
di situ yang bocor. Jadi dia kan harusnya menutup begini, dia kan harusnya menutup begini, dan ternyata dia Tidak menutup. dari bawah saja begini ada, dari bawah ada, tapi yang dari atas tidak ada tumbuh. Nah dari atas inilah yang tidak tumbuh. Andai kata pada saat itu tumbuh yang dari atas ini, mungkin bisa dipasang kateterisasi karena ada tempat untuk menggantung katernya itu kan, tapi kan dia nyaris tidak tumbuh. Jadi pas tindakan yang kedua yang tindakan kedua atau yang ketiga, yaitu entah saya tidak tahu apakah itu tindakan ketiga atau tindakan yang kedua. Tindakan yang kedua yang bulan Juni bertepatan dengan Idul Adha ya. Berarti udah konsumsi ya, berarti kita udah ketemu ya Bun ya itu hari. Iya. Oh iya konsumsi, teman-teman. tapi masih baru satu box mungkin ya. Dua box, Udah dua tapi box. di situ sudah mulai kelihatan perubahannya. Yang tadi tiap minggu hampir drop ya, ini sudah berangsur menjadi 1 bulan 1 kali ya, 1 bulan 2 kali saja. Enggak. Jadi kalau dia sudah keluar, ada jeda mungkin 10, pokoknya 20 hari baru dia bisa drop kembali. Tidak sama sebelumnya bahwa cuma 1 minggu, atau bahkan biasa baru 2 hari keluar rumah sakit masuk lagi IGD. Gara-gara sesak, karena dia kan mengikuti pola mainnya anak seumuran mereka ya Bun ya, aktifnya. Jadi dia ternyata tidak sanggup, baru lari ke depan jarak 5 meter, lari ikut sama kakaknya, berhenti duduk gitu, ngos-ngosan, nggak bisa lagi bernapas, dilarikan lagi ke rumah sakit, dibawa lagi ke rumah sakit. Hampir tiap malam itu saya harus menyiapkan alat uap untuk dia, kalau dia bilang sesak langsung disemprot mukanya, mulutnya. Iya. Nah itulah Bun ya, waktu ketemunya pada saat ada acara MGMP ya, sekitar bulan 5 saya ketemu, akhirnya beliau ceritain kondisi anaknya. Nah saya ya namanya seorang ibu Bun ya, kita juga tidak rela, dan kita juga gimana posisinya kalau saya di posisi Ibu Ros Neneng. Maka hari itu saya mengatakan, Bu dicobain aja dulu, ndak usah dulu pikir yang lain-lain, Ibu cobain aja dulu ya. Alhamdulillah setelah 2 box ya teman-teman, 2 box dikonsumsi, alhamdulillah sudah ada perubahan yang signifikan. Yang tadinya kadang keluar rumah sakit cuma 2 hari, masuk lagi dirawat di ICU selama 10 hari teman-teman. Nah semenjak sudah 2 kotak ya dikonsumsi, kadang sampai 20 hari ya Bun ya, bertahan ya 20 hari baru biasa 1 bulan. ya bahkan biasa 1 bulan baru muncul lagi serangannya. Jadi ini luar biasa teman-teman ya, ini langsung testimoni langsung dari beliau. Nah alhamdulillah berarti sudah sekitar 1 tahun ya Bun ya ini ya. Kita kan mulai konsumsi, sebenarnya waktu awal-awal itu kan setengah-setengah saya masih kasihkan ke Hiromi ya. Nanti bulan ke berapa itu baru betul-betul aktif. Ya sempat itu hari saya ingat sekali ya, sempat ada AFC Care ya, waktu SOP 100 ya Bun ya. Nah, waktu pas teman-teman saya masih ingat sekali, waktu pas ada donasi dari kantor menghabiskan stok SOP 100 ya, saya kasih ke beliau beberapa box untuk dikonsumsi juga ya, karena Ibu Ros Neneng ini sudah berapa tahun sih Bun honor di jadi guru? 11 tahun. Sudah 11 tahun teman. Tapi sekarang udah terangkat ya Bun ya? Alhamdulillah sudah terangkat. 11 tahun honor. Yang SOP itu saya punya cerita sendiri. Kebetulan waktu itu suami saya jatuh dari motor. Jatuh dari motor? Jatuh di motor. Dia sakit terus. Sampai 2 minggu dia saya bawa ke sana kemari untuk pijat. Masih tidak bisa bangun. Dia cuma minum 1 bungkus SOP malam hari sebelum tidur ya Bun ya. Paginya dia sudah bisa duduk. Masya Allah. Itu masih SOP 100. Jadi Bun ini Ibu happy 2 box itu utsu enggak? Saya enggak pernah minum utsu. Enggak pernah ya. Minum utsu. Fokus SOP 100. Setelah SOP 100 nggak ada lagi, lanjut ke Subarasi. Ya. Nah, teman-teman itulah tadi cerita kisah beliau. Nah, setelah bulan lalu ya kalau nggak salah. Bulan lalu Bun ya, yang demam tinggi berdua, sudah minum
obat penurun demam. Oh iya, 2 minggu yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu teman-teman. Gimana sih Bun ceritanya? Yang itu kan selama terapi UTSU itu salah. Subarasi. Selama terapi Subarasi aktif di bulan 10 kan? Bulan 7 terakhir dia kena serangan itu Agustus tahun lalu. Agustus, Sekarang berapa? September, Oktober, November, Januari, Februari, sudah 4 bulan lebih. 4 bulan lebih, alhamdulillah tidak pernah kena serangan. 2 Masya minggu yang Allah. lalu Tiba-tiba. dan secara fisik kelihatan sudah bisa main seperti itu ya Bun ya. Masya Kalau kita lihat Allah. sih, dia kalau main seperti itu Bun, yang lompat sana lompat sini, pasti setelah itu dia langsung ngos-ngosan. Tapi ini perubahan secara fisik ya Bun ya, setelah konsumsi beberapa box, mungkin 7-6 box itu, rambutnya sudah tidak kusam, kulitnya juga sudah cerah, wajahnya juga sudah berseri, maksudnya kontur kulitnya, mukanya dia sudah kelihatan bahwa tidak terlalu sakit. Sama dulu itu kusam sekali, kelihatan rambutnya kusam. Pertanda ciri-ciri anak tidak sehat ya Bun ya, rambut kusam, kulitnya kok suram sih, kulitnya kusam juga, tidak cerah, tidak semangat di raut wajahnya kan, tidak semangat, kuyu terus. Tapi semenjak beberapa bulan ini saya kembali ke dokter pertamanya, dokter Ade, langsung wow, luar biasa, ini sudah tidak terlalu bising. Terakhir saya cerita bulan 12 ya, itu hari dokter jantungnya ke Dubai, jadi saya alihkan ke dokter awalnya, dokter Ade. Dia periksa, wah sudah tidak terlalu bising, ini mukanya juga sudah ceria, ini bahkan berat badannya sudah naik juga. Berapa kilo Bun bertambah? Biasanya dia stagnan di 11,9, sekarang sudah 13,5 terakhir. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Semenjak 2 minggu itu ya, karena nanti dia naik signifikan setelah UTSU. Nah, cerita soal UTSU nih, saya punya cerita menarik. Ini berbagi Bun ya, teman-teman di luar sana, siapa tahu ada yang menderita atau sama lah kisahnya dengan Ibu Rosneneng. Ayo Bun ya, kita lakukan yang terbaik buat buah hati kita. Ya, ayo Bun silakan. Pada saat 2 minggu yang lalu, tiba-tiba si Hiroshi duluan yang demam. Kakaknya ya, yang mana sih kakak Yang Bun? sekembar yang laki-laki Hiroshi. Yang kakak Hiroshi, kakak yang adik Hiromi perempuan. Si Hiroshi demam tinggi karena tapi dia masih demam tinggi sekitar 2 hari. Si Hiromi ini masih anteng-anteng saja mainnya kan. Nah, ini namanya Hiroshi. Ini Hiroshi kakaknya ya. Sudah. Jadi si Hiroshi ini banci tampil ya bunda. Kalau si ini beda kalau yang jadi si Hiroshi ini demam tinggi. Tapi saya masih santai karena dia masih main. Karena sebenarnya pada saat si Hiromi dikasih suba, dia juga sering dikasih suba Bun. Jadi meskipun dia demam tidak terlalu yang anu sekali. Tapi pada saat saya kaget, pada saat dia sudah mulai demam dan ini sudah turun, saya bawalah ke dokter. Ternyata demamnya mereka masih main loh, padahal Bun, demamnya mereka tahu berapa? Si ini 39,9 masih main. Tapi padahal itu standarnya anak-anak 38 itu sudah step anak. Betul. Tapi ini alhamdulillah 39,9 masih bertahan, masih main. Masya Allah. Si cewek, si Hiromi, memang kalau dia drop pasti namanya anak jantung ya, pasti tidak bisa juga terlalu aktif, tapi masih sempat jalan ke rumah sakit. Saya bawa karena kita naik motor dari dia, saya bawa jalan. Ternyata diperiksa sama dokternya, dia bilang Bu, tinggal aja ya, dirawat ya karena demam sekali. Diukur di IGD, ternyata Bun 40,4. Ya Allah, merinding saya ini ya Allah. Dokternya, yang perawatnya 40,4 siapa? Si Hiromi. Ya Allah. Ditanya terus, enggak step Bu ya? Enggak step karena kan umur segitu 40 itu sudah step. Iya, betul. 38,9 saja itu sudah step anak-anak ya. Tapi alhamdulillah. Kenapa sayang? Jadi pada saat itu kaget semua dokter, perawat pasti setiap kali
aduh minta tolong dulu ke Nggak kamar apa-apa. mandi. Nah, teman-teman Tunggu dulu dijeda ya. dulu ya. Mau ke Hiromi kamar dan mandi, Hiroshi mau ke toilet dulu ya, teman-teman. Nanti lanjut dengan saya. Masya Allah, teman-teman ini luar biasa. Ayo teman-teman ya. Jangan lihat sih teman-teman bahwa kata-kata mahal. Saya selalu mengatakan teman-teman jangan gadaikan kesehatan kita dengan kata mahal. Ya, Ibu Ros Neneng ya kemarin masih honorer ya, tapi demi si buah hati apapun dia lakukan untuk bisa mengkonsumsi si Suba ini ya teman-teman ya, dikonsumsi Hiromi ya. Nah ini luar biasanya karena kakaknya Hiroshi ya, dia juga icip-icip aja loh bun ya, dia icip-icip aja. Ternyata kemarin setelah kena demam tinggi, mungkin pengaruh cuaca ya, Makassar sudah berapa bulan ini hujan ya, hujan deras, kemudian angin kencang, mungkin efek itu ya bun ya. Ternyata dia udah demamnya sampai 4,4 tapi belum step. Ya mungkin ini walau alam ya teman-teman, kita tidak tahu, mungkin ini efek karena dia rutin konsumsi ini walaupun icip-icip aja ya teman-teman. Nah kalau kita berbicara masalah produk ini teman-teman, saya selalu mengatakan tidak ada keraguan sih insya Allah teman-teman, karena yang buat produk kami ini adalah farmasi tertua terbesar Jepang. Itu yang selalu saya mengatakan ke teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, ini loh sudah diuji klinis dan sudah mendapatkan pengakuan dari 3 negara, Jepang, Cina, Korea, yang mengakui manfaat produk kami ini ya. Itu namanya paten. Paten itu teman-teman uji klinis 100% berhasil. Nah selanjutnya teman-teman ya, produk kami ini sudah terdaftar di MIMS ya, buku acuan resep dokter internasional. Jadi teman-teman itulah ya yang membuat kenapa sih si Hiromi yang katup jantungnya tidak ada tumbuh, bahkan dokter mengatakan keajaiban ya. Sisa menunggu keajaiban saja ya. Tapi namanya Allah punya berkehendak teman-teman ya. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah pertemukan dengan ini ya. Konsumsi total kemarin itu mungkin sekarang sudah box ke-10 ya. Sebentar sudah box ke-10. Berarti baru 9 ya. Baru 9 ya sayangnya. Ini ke-10 nanti. 11 dengan ini. Sudah 11 dengan ini. Iya, berarti baru 10 total ya teman-teman. Baru 10 yang dikonsumsi, luar biasa perbaikannya. Nah teman-teman, saya selalu mengatakan kalau ada, kita bersyukur, kita bangga ada loh ya, bertemu dengan ini. Bertemu dengan ini walaupun mahal tapi tergantung sih teman-teman ya, lihat dulu ya. Khasiatnya apa, membawa perubahan ke kita, saya rasa tidak ada kata mahal teman-teman ya. Pilih mana ya, jantung bermasalah atau kita konsumsi ini, atau pilih mana teman-teman, kaki dipotong atau konsumsi ini. Jadi itu relatif teman-teman. Saat mungkin kita masih sehat ya, kita mengatakan mungkin ya nggak butuh, tapi ingat teman-teman kita nggak tahu. Oke deh teman-teman ya, sebelum saya lanjut lagi, ada nggak yang mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya? Ya ini sudah 2 box susu Suba aja bun ya. Ini tadi ya Ibu Happy, dua box Suba SOP 100 itu hari sudah luar biasa, perubahan yang signifikan. Yang biasanya cuma 2 hari keluar dari rumah sakit ya, masuk lagi dan pasti rawatnya 10 hari. Nah setelah mulai 2 box SOP 100, alhamdulillah kadang malah 1 bulan baru masuk lagi. Jadi ini benar-benar luar biasa teman-teman ya. Nah teman-teman ada yang mau sharing, kita interaksi ya teman-teman ya. Ini ada ibunya Hiromi, ibu bisa langsung komunikasi, interaksi atau bertanya ya teman-teman ya. Lanjut lagi, bisa nggak saya cerita lagi itu yang Lanjut tadi yang demam tinggi ya bun. Demam tinggi itu. Lanjut bun, silakan. Demam tinggi itu tadi akhirnya dirawat, mereka berdua dirawat. Setiap kali perawat masuk bertanya, tidak step ya bun? Alhamdulillah tidak. Mungkin karena ini ya, salah satu patennya ini kan anti hipertensi ya. Iya, jadi betul. Meskipun anak-anak demam tinggi, dia tidak langsung memicu jantungnya yang langsung hipertensi begitu, yang menyebabkan akhirnya step anak-anak. Nah, jadi melancarkan pembuluh darah juga bun, ini melancarkan pembuluh darah ke otak ya, supaya tidak terjadi step. Kalau saya sih pikirnya seperti itu, karena setiap kali perawat atau dokter pasti tanyaannya itu,
Nggak step kan ya Bun, nggak step kan. Masalahnya dia selalu tinggi. Nah 3 hari mereka dirawat itu setiap kali masuk paracetamolnya bertahan cuma 1 jam, naik lagi ke 40. Begitu terus sampai 3 hari. Akhirnya saya tanya dokternya, dok sebenarnya mereka sakit apa? Karena hasil darahnya negatif untuk ke tipes DBD, dengan tipes. DBD. Sebenarnya tipes tapi sedikit sekali katanya dokter. Tipes itu cuma sedikit sekali dari persentase hemoglobinnya apa namanya itu, tapi sedikit sekali. Dia ini sepertinya kena virus. Nah, itu dokternya. Ya pas itu hari telepon saya ya. Iya itu hari saya langsung telepon Ibu Husniar. Husniar, kalau virus apa yang bagus? Maka disarankan. Nah, aku sarankan minum Utsu ya. Utsu. Nah, gimana Bun reaksinya setelah minum Utsu? Pas saya ambil jam 11 siang saya ambil ini Utsunya. Saya minum, bukan diminumkan sih, saya masukkan ke lidahnya mereka. Nggak sampai setengah saset deh pokoknya, 1 saset itu nggak sampai satu saset mereka berdua minum. Setengah jam Bun, turun demamnya menjadi normal. Ya Allah, merinding ini Mas. Turun, Ya Allah. betul-betul turun. Setelah 3 hari bolak-balik terus. Suntik itu. paracetamol ya. Suntik paracetamol botol Bun, yang cair yang besar itu kan. Kasih masuk di infusnya. Setiap Cuma kali- 1 jam bertahan. 1 jam bertahan paracetamolnya. Setelah mungkin lewat 1 jam naik lagi. Itu pun turunnya demamnya itu enggak sampai normal ya, cuma 38,9 maksimal sudah itu turun. Jadi masih demam terus. Sampainya bingung juga dokternya waktu hari ketiga sudah hari keempat, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga itu masih bingung juga dokternya, kok masih belum bisa ya turun apa namanya? Demamnya. Turun demamnya padahal sudah berapa botol Apa itu nggak berbahaya ya anak sekecil itu? Makanya, ya dikasih botol paracetamol ya satu. Jadi dalam sehari berapa botol Bun? Dikasih masuk di dia infus? itu hari per awal masuk per 4 jam. Per 4 jam kasih lagi botol yang paracetamol ya. Itu utamanya untuk si Hiromi. Nah ini tiga hari loh. Kemudian hari kedua dikurangi menjadi 6 jam. Hari ketiga masih bertahan di 6 jam. Pada saat saya tahu bahwa itu virus, saya telepon itu setengah jam saja. Sorenya datang dokternya visit. Saya gimana? Sudah turun dok, saya sudah kasih saya langsung sebut ke dokternya. Saya capek lihat dia setiap kali datang perawat menjerit mereka gara-gara mungkin trauma kali ya, disuntik. Akhirnya saya kasihkan inilah dok. Saya kasihkan dokter Ihsan, saya kasihkan Utsuba, ini yang saya kasihkan dok supaya turun. Capek saya lihat mereka demam terus, tidak ada turun-turunnya. Pas mereka minum itu setengah saja dan saya campur sisanya baru saya kasihkan minum langsung di mulutnya dulu, lidahnya dulu sedikit untuk menetes rasa ya, tes rasa. Padahal sebenarnya itu cuma tes rasa, tapi ternyata alhamdulillah tes rasa itu akhirnya menjadi menurunkan demam mereka, ya kan? Jadi Bun, gimana nih reaksi dokternya setelah tahu lihat ini? Sempat ya dokternya Iya lihat apa sempat. sih? Apa sih Bun? Apa itu? Apa itu ngomongnya? Jadi saya kasih lihat ini dok, namanya Tsukushi. Ini paten fungsinya. Dokter baca sendiri deh paten fungsinya. Ini dok kan farmasi dari Jepang. Terus dia dari sel DNA-nya, sel DNA salmon. Terus dia itu imun tubuh ya. Karena dia kena virus otomatis ada virus di dalam tubuh, berarti dia imun tubuhnya yang turun ya, makanya saya kasih ini loh, setengah jam saja dia sudah langsung turun. Buktinya sampai sekarang nggak naik lagi, padahal saya kasihkan dia jam 11 sampai jam 6. Ya. Nah, teman-teman ya, siapa tahu teman-teman ini bisa jadi P3 kalau ini pengalaman Dokternya ya. langsung dia bilang, wow, cakep ini obatnya, Iya. obat Jepang ini cakep sekali. Ini makanan sehat dokter ya, Iya, bukan jadi obat saya loh bilang, bukan dokter. obat Ini nih, Dok. superfood ya Superfood, teman-teman ya. makanan sehat juga. Oh ya kak, apa isinya? Rasanya seperti apa? Ya. Nah, teman-teman itulah tadi. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan ya, sharing-sharing ya, belum teman-teman. selesai. Dan Oh, masih hari ada. kan demam tinggi namanya anak jantung, yang ditakutkan dokter itu serangan. Iya. Kena serangan jantungnya itu.
Dan alhamdulillah Bun, selama 3 hari demam tinggi itu dia tidak ada serangan. Subhanallah. Padahal biasanya demam sedikit saja pasti serangan. Serangannya itu yang kayak biru-biru semua tidak, ya? Tidak, enggak. kalau dia enggak. tidak biru tapi sesak napas. Yang harus dipasang oksigen, pasang rekam jantung, pasang pokoknya semua tubuhnya. Bagaimana orang penyakit jantung yang dipasang di bagian tubuhnya untuk EKG, dipasang terus itu monitor EKG jantungnya. Tapi ini sama sekali detak jantungnya tidak bising. Dokternya ngomong loh, Dok, Bun, tidak bising, tidak ribut, tidak cepat seperti pada umumnya kalau penderita jantung. Pokoknya dia dokter juga bilang, ini tidak ada serangan ya Bu, tidak ada sama sekali, cuman demam tok. Akhirnya mulai dari situ tidak pernah dikasih obat, jantungnya dilepas pada saat itu. Masya Allah Bun, ternyata sekarang lepas sama sekali? Tidak, sekarang pada saat kemarin ekokardiografi yang kedua karena dia mau tes, ya dia mau itu lagi mau rencana tindakan di bulan 6. Akhirnya dibilang sama dokter kita kasihkan tapi dosis yang sedikit, jadi dikurangi jenis obatnya, dikurangi juga dosisnya karena dilihat sudah tidak gawat ya. Seperti itu. Jadi itu yang dokter mungkin bertanya-tanya kok nggak serangan. Masya Allah. Berapa kali dia tanya, dia ada serangan nggak? Tidak ada, sesak tidak ada gitu. Pas saya bilang kemarin sempat bertanya agak sesak, berat nafasnya Dok, ngik-ngik kurasa, tapi dia periksa dokter jantungnya, dia bilang enggak Bu, ini normal kok suara jantungnya, suara paru-parunya juga normal, enggak serangan. Mungkin hanya karena penyesuaian demamnya saja karena enggak turun-turun demamnya dari kemarin. Pokoknya luar biasa. Teman-teman ya, itulah tadi sharing-sharing dengan beliau ya, anaknya yang jantung bawaan, dokter mengatakan sisa menunggu keajaiban, ternyata luar biasa. Kalau dia bilang dokter Julius waktu itu, kalau ini yang diharapkan tumbuh, yang dari atas itu tumbuh, itu cuma keajaiban Tuhan saja. Tapi kemarin ekokardiografinya dokter jantungnya dokter Isan bilang ini sudah mulai ada loh Bu, dari atas sudah sedikit ada. Iya, nah teman-teman ya, itulah tadi sharing-sharing. Nah teman-teman, ini sisa 10 menit lah. Silahkan kalau ada yang mau sharing ya, mau tanya-tanya dengan beliau boleh. Siapa tahu teman-teman ya ada keluarga teman yang seperti Hiromi. Ingat teman-teman ya, minum si biru dan si ungu produk ajaib. Ayo teman-teman ya, ada yang mau bertanya boleh ya. Nah ini Ibu Lucy, katanya dari kemarin demam, tulan dan sakit kepala seperti mau pecah. Puji Tuhan, minum 2 saset sekarang keluar keringat. Iya, makanya harus ya. Ibu Lucy sudah jual puluhan bahkan ratusan ya, bantu orang di luar sana. Makanya teman-teman ya, yang kita harus jaga kesehatan selalu. Setiap pagi saya ingatkan teman-teman, kita ini yang ngejalanin ini bagi ke orang, kita edukasi orang. Masa sih kita tidak minum ya? Jadi jangan pernah tidak minum teman-teman ya. Jangan tunggu sampai sakit. Nah, gimana teman-teman mau edukasi orang lain kalau teman-teman sendiri tidak minum? Nanti sakit baru minum ya. Teman-teman, saya kemarin ya, kalau padat kegiatan saya sampai ke Kabupaten Sinjai, sampai ke Kabupaten Bantaeng teman-teman ya, saya minumnya sampai 5 saset ya. Jadi minum dengan obat dokter ya, jeda 1-2 jam saja Bun, karena ingat ini makanan sehat Bun. Ini makanan sehat, aturannya ya sebaiknya sih jeda kalau ada obat dokternya, jangan dilepas dulu. Ya kemarin dokternya Hiromi berani lepas obat jantungnya karena memang mungkin dia merasa sudah tidak butuhkan lagi, jadi fokus minum ini. Nah kemarin karena katanya mau diadakan lagi tindakan, tapi walau alam lah kita doakan semoga segera benar-benar membaik ya. Jadi kemarin dikasih lagi obatnya tapi dosisnya dikit. Nah kalau ada obat dokter teman-teman, ini kan superfood, makanan sehat, jadi terserah mau minum ini dulu baru obat dokternya atau obat dokternya dulu baru ini, tidak ada masalah. Ingat ibu ya teman-teman semua, ini sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman.
Karena saya ya ambil diri saya tidurnya 3 jam saja semalam, maka saya butuh kebutuhan tubuh saya lebih banyak. Saya minum ini 5, saya minum juga yang biru 5 saset dalam sehari, berarti 10 saset sehari. Nah ini juga teman-teman ya, tadi Ibu Rosnene mengatakan suaminya sudah jatuh dari motor, sudah dipijit, sudah diapa, tidak ada perubahan. Nah, setelah konsumsi ini alhamdulillah sub 100 ya itu hari meregenerasi sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Akhirnya besoknya sudah bisa jalan, sudah bisa duduk ya, sudah bisa duduk. Minum 2 saset berikutnya baru bisa jalan ke dapur. Masya Allah. Dia cuma minum 5 saset kan nggak salah. Itu pun minta ke Hiromi boleh ya? Iya. Boleh. Ya itulah teman-teman ya, ini saya mengatakan bahwa ini bisa jadi P3K di rumah kita ya. Bayangkan teman-teman, kalau di saat kita masih sehat kita konsumsi ini, ya insya Allah akan terjaga terus kesehatan kita, karena ini adalah makanan sehat teman-teman ya. Sekali lagi saya mengatakan superfood, makanan sehat tergantung kebutuhan tubuh kita ya. Jadi kami sebenarnya teman-teman tidak pernah jual testimoni itu teman-teman hanyalah pelengkap kebahagiaan ya. Kami menghadirkan ya, saya menghadirkan testimoni dari tim-tim saya, dari pasien-pasien saya untuk meyakinkan, untuk pelengkap kebahagiaan bahwa inilah orangnya benar ya, yang tadinya seperti ini akhirnya berubah jadi lebih baik. Inilah orangnya teman-teman, bisa langsung sharing ke beliau, langsung telepon ke beliau, bisa teman-teman ya, karena benar-benar kami di sini menjaga selalu ya, kita jujur, kita berintegritas ya, kita memperlihatkan yang terbaik ya, bahwa jangan teman-teman samakan kami dengan yang di luar sana, jangan teman-teman samakan orang yang pernah ke teman-teman menawarkan dengan saya. Itu yang selalu saya bilang, jangan samakan perusahaan saya dengan perusahaan yang pernah teman-teman jalani. Yang kedua, jangan samakan saya dengan orang-orang yang pernah ke Anda menawari sesuatu ya teman-teman, karena aku sendiri mengatakan bahwa ini benar-benar hidayah, ini benar-benar petunjuk teman-teman, ini adalah cahaya teman-teman ya, yang bisa ya kami sudah bisa merasakan cahayanya. Nah sekarang Ibu Hiromi juga ya sudah merasakan cahayanya. Nah sekarang teman-teman, sisa pilihan. Teman-teman mau juga rasakan seperti kami atau hanya sebagai penonton saja? Nanti sakit, nanti ada masalah baru mau cari. Kalau saya teman-teman jangan ya, teman-teman ya. Sehat itu mahal, sakit lebih mahal lagi. Jangan gadaikan kesehatan teman-teman hanya dengan kata mahal. Tidak bisa satu box teman-teman, silahkan saset-sasetan ya. Seperti itu ya teman-teman. Atau teman-teman bercerita ke teman-teman di luar sana ya. Dengan seperti itu bisa jadi teman-teman bisa konsumsi gratis ya. Teman-teman bisa konsumsi gratis juga seperti kami ya. Jadi Ibu Rosneneng ini sementara sekarang proses, semoga ke depan ya dia bisa minum gratis untuk anak beliau juga ya. Nah teman-teman masih ada ya, saya cuma sisa butuh waktu sisa 5-6 menit ya teman-teman ya. Ada yang mau bertanya ya, jadi minum. Oke, Ibu Happy ya. Happy. Ini Aryadi ya, selamat malam, assalamualaikum ya, udah mau selesai teman-teman ya, baru gabung. Ingat teman-teman ya, saya masih beberapa hari ke depan saya selalu menampilkan live testimoni, tapi ada banner saya yang selalu saya share ke teman-teman. Jadi ikuti saya ya, ikuti saya, konten-konten saya di sebelah juga teman-teman ya, ikuti ya setiap malam jam yang sama ya teman-teman, jam 20 teman-teman ya, waktu Indonesia bagian tengah. Makasih Ibu Happy ya. Teman-teman jam 20 waktu Indonesia bagian tengah ya, saya akan live lagi testimoni yang berbeda teman-teman ya. Nah sekarang Bun, Ibu Rosneneng kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman di luar sana sebelum kita undur diri dulu? Silakan Bun. Apa ya, saya apa yang saya paparkan, saya cuma mau berbagi bahwa jangan pikir bahwa itu obat mahal, tapi pikir kebahagiaan anak kah atau kebahagiaan orang lain itu jauh lebih mahal gitu. Melihat anak saya, contoh ke diri saya, melihat anak saya si kembar Hiromi bisa tersenyum, bisa bermain seperti itu sudah kebahagiaan luar biasa buat saya ya. Dibandingkan waktu awal tersenyum saja dia susah banget ya sekali, karena kan pasti beraktivitas, namanya jantung tuh beraktivitas berat itu sudah nggak mampu mereka. Jadi pada saat saya tahu bahwa dia jantung,
saya tidak pernah memikir obat itu terlalu mahal buat saya, karena saya selalu berpikir Allah itu menjanjikan 3 hal kepada kita yang tidak akan pernah putus rezekinya: pendidikan, anak, dan apa satu ya, kesehatan. Jadi saya berpikir ini anak saya asli saya terus-terusan. Nah kalau saya berpikir mahal, nah terus buat apa saya bekerja kalau bukan untuk anak ya? Benar. Jadi saya tidak pernah pikir mahal. Kalau memang saya tidak sanggup, pasti Allah sanggupkan saya. Insya Allah. Pasti itu. Jadi itu yang saya pegang terus, bahwa senyumnya anak-anak saya adalah berkah terindah buat saya. Makanya saya tetap di sini meskipun jatuh bangun, bagaimana caranya untuk alhamdulillah ketemu Ibu Husniar yang selalu memberikan support bahwa jangan pikir yang mahalnya, jangan pikir bagaimana bayarnya, tapi pikirlah bagaimana senyumnya anak-anak itu akan ada. Pasti ada jalan, insya Allah pasti ada jalan, itu saja. Iya, Masya Allah, makasih banyak ini Bun ya, udah sharing ya, udah berbagi testimoni. Saya yakin ya, teman-teman di luar sana yang rasakan juga, kita semua ibu ya teman-teman, kita ada anak, pasti coba teman-teman rasakan kalau di posisinya Ibu Hiromi gimana coba rasanya. Apapun teman-teman pasti kita lakukan untuk si buah hati kita. Aku juga pernah dulu teman-teman rasakan seperti itu ya, saya sampai nangis-nangis, sampai saya histeris, karena itu hari anak saya masih 1. Pokoknya apapun teman-teman saya akan lakukan. Anak saya sempat step ya, saya sampai tidak sadar, sampai histeris saya karena anak saya baru 1 terus kena step. Ya Allah teman-teman, aku pernah di posisinya Ibu Hiromi yang jantung napas kita itu kayak mau terbang tidak, mau tinggal juga tidak. Saya pernah teman-teman rasakan seperti itu. Makanya pada saat Ibu Hiromi cerita nasib anaknya, saya langsung mengatakan silahkan Ibu coba aja dulu, ndak usah dulu pikir ya mau bayarnya bagaimana, ndak usah, pasti ada jalan, yakinlah. Nah ternyata sekarang udah masuk box ke-11 ya Bun ya, ke-10 ya, iya ke-11 dia konsumsi, alhamdulillah. Teman-teman bilang mahalnya itu pengeluaran, itulah teman-teman ya. Nah teman-teman kita doakan ya, semoga Hiromi sehat selalu, teman-teman juga sehat selalu, kita juga semua sehat teman-teman ya. Jadi teman-teman insya Allah ya, besok saya akan live testimoni yang berbeda, jangan lupa ditonton selalu teman-teman ya. Sekian dari kami berdua, kami undur diri. Jika ada salah kata ya, ini semua karena kami teman-teman ya, kami manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Oke teman-teman, sehat selalu, kami doakan ya, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konnichiwa.